Suatu waktu, pada waktu senja, pada waktu petang, di malam yang gelap, dari jendela rumahku aku melihat anak-anak muda tak berpengalaman dan teruna tidak berakal budi. Mereka menyeberang jalan dan melangkah menuju rumah kegelapan. Dari dalam keluar orang-orang yang licik, cerewet, dan kakinya tak dapat tenang di rumah. Mereka membujuk dan merayu anak-anak muda yang tak berpengalaman dan teruna tak berakal budi tersebut, serta berkata, "Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara." Anak-anak muda yang tak berpengalaman dan teruna tidak berakal budi tersebut lemah, tak berdaya, tidak mampu menolak. Mereka seperti lembu dibawa ke pejagalan dan orang-orang bodoh yang tak terbelenggu. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkan aku, perhatikan perkataanku. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya bungkus semuanya sebagai saudara dalam kemanusiaan. Narasi dari Salomo atau Sulaiman ini cukup panjang, sekitar 21 ayat. Namun saya ambil intinya, kemudian saya ubah seperti yang ada di hadapan saudara. Narasi nasihat, orasi dan narasi edukasi tentang orang muda, teruna, mereka yang tidak berpengalaman. Orang-orang seperti itu terlalu cepat tunduk, lemah, tak berdaya ketika berhadapan dengan kejahatan, ketika berhadapan dengan rayuan-rayuan yang tidak bermanfaat, atau mudah terjerumus ke dalam kegelapan, kegiatan-kegiatan yang bisa menghancurkan diri sendiri pada masanya atau pada waktu akan datang di dalam durasi hidup dan kehidupannya. Sulaiman berkata, anak-anak muda yang tak berpengalaman dan teruna yang tidak berakal budi tersebut lemah, tak berdaya, dan tak mampu menolak. Mereka seperti lembu dibawa ke tempat pembantaian. Mereka seperti orang bodoh yang terbelenggu dan tak mampu berbuat apa-apa. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, Salomo atau Sulaiman berkata, "Hai anak-anak, dengarkan aku. Perhatikan perkataanku." Ringkasnya, hai anak-anak, dengarkan orasi dan narasi edukasi dari saya. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kalau kita hantar dalam konteks kekinian kita, bisa saja dalam pengalaman hidup dan kehidupan Anda sebagai orang dewasa, orang tua, atau yang dituakan, pengalaman hidup dan kehidupan Anda dan saya yang lebih berpengalaman, yang lebih dulu menghadapi segala macam dalam hidup dan kehidupan, tentu saja pernah melihat hal-hal seperti itu, hal-hal yang seperti diungkapkan oleh Salomo.
Kita mungkin juga bisa berkata, aku pernah melihat anak muda dan tak berpengalaman di tepi jalan. Mereka melakukan banyak hal atau mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, cenderung kriminal di area publik. Itu yang terjadi. Aku melihat anak muda di tepi jalan. Kita menemukan banyak sekali orang-orang muda yang terlihat berpengalaman, tapi sebetulnya tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman apa-apa ketika berhadapan dengan hal-hal yang ada dalam hidup dan kehidupan. Saudaraku, setiap saat kita bisa bertemu dengan anak-anak muda seperti itu. Di waktu pagi, siang, atau malam. Mereka berada di mana-mana. Bisa saja mereka juga ada dalam komunitas kita, keluarga kita, rumah kita, orang-orang di kantor kita, di tempat pekerjaan kita, atau di mana saja Anda dan saya berinteraksi. Nah, jika seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Salomo sekali lagi mengingatkan kepada orang dewasa, jika melihat orang-orang yang tak berpengalaman, jika melihat teruna-teruna yang tidak berakal budi, maka tugasnya adalah menyampaikan orasi dan narasi edukasi, menyampaikan bimbingan, menyampaikan hal-hal yang menunjukkan kepada mereka bahwa jalan yang ditempuh harus hal-hal yang benar, jalan yang benar dan lurus, bukan sebaliknya. Pengamsal pada saat ini mengajari kita sebagai orang dewasa, orang tua atau yang dituakan, pemimpin atau orang yang menjadi kiblat anak-anak muda agar mampu memberikan teladan, mampu menyampaikan orasi dan narasi edukasi kepada semuanya, sehingga anak-anak muda itu memiliki pengalaman, memiliki akal budi, memiliki pengetahuan, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang ada dan mereka temukan dalam hidup dan kehidupan kita. Ini adalah tanggung jawab kita untuk membentuk generasi penerus yang lebih baik, yang kokoh dan teguh, yang mampu melawan rayuan, bujukan, dan dari orang-orang yang mau menghancurkan hidup dan kehidupan mereka. Kita harus bisa juga berkata, hai anak muda, dengarkan aku, perhatikan perkataanku, sehingga engkau mampu dan bisa menghadapi hari-hari hidup dan kehidupan pada masa akan datang dengan penuh sukacita, dengan adil, benar, dengan ciri dan cara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Allah, Allah kami, jadikan kami sebagai orang dewasa yang mampu memberikan orasi dan narasi didikan, orasi dan narasi edukasi kepada generasi penerus, sehingga mereka mampu menghadapi hidup kehidupan pada durasi hidup dan kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Tuhan kami. Amin.